Di bawah teriknya matahari siang, di atas sebuah jembatan yang ramai tapi terasa sepi, seorang wanita bule hamil berdiri diam, menatap ke bawah, bersiap mengakhiri segalanya. Tak satu pun orang menyadari, kecuali seorang TKI asal Indonesia yang kebetulan lewat dan melihat sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Satu langkah berani, satu aksi penyelamatan yang menegangkan, menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Cinta, dua orang asing, dua dunia berbeda, dipertemukan bukan oleh kebetulan, tapi oleh keberanian dan harapan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton video ini. Dukunganmu sangat berarti untuk kami terus membagikan cerita-cerita seperti ini. Kalau sudah siap, mari kita saksikan ceritanya. Welcome to Montesa Channel. Siang itu, matahari bersinar terik di langit kota kecil di negara bagian Amerika Serikat. Jalanan tampak ramai oleh lalu lalang kendaraan dan pejalan kaki, namun di tengah keramaian itu, ada satu sudut yang terasa sunyi, sebuah jembatan besar yang membentang di atas sungai yang dalam dan tenang. Angin musim semi bertiup lembut, membawa aroma air dan dedaunan muda yang tumbuh di sepanjang tepian. Tapi di atas jembatan itu, berdiri seorang perempuan muda dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Perutnya terlihat membesar, ia sedang hamil. Tapi tak ada kebahagiaan di matanya, tak ada senyuman, tak ada harapan, hanya kehampaan yang menyelimuti dirinya, seolah dunia tak lagi menyisakan tempat untuknya. Ia berdiri di sisi luar pembatas jembatan, tangannya menggenggam besi tua yang dingin, tubuhnya sedikit bergetar. Beberapa orang lewat, melihat sekilas, tapi tak benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Mereka terlalu sibuk dengan urusan masing-masing, terlalu terbiasa melihat dunia yang sibuk, sampai lupa bahwa kadang ada seseorang yang sedang berjuang diam-diam, nyaris menyerah. Tak satu pun tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikiran wanita itu. Mungkin beban hidup, mungkin kehilangan, mungkin ia merasa dunia telah menolaknya. Satu langkah kecil ke depan, dan semuanya akan berakhir. Semua rasa sakit, semua ketakutan, semua yang tak terucapkan. Namun tak ada yang menyadari, bahwa tak jauh dari situ, seseorang sedang berjalan kaki pulang dari tempat kerjanya. Seorang pria asal Indonesia, seorang TKI, baru saja menyelesaikan tugas hariannya di sebuah restoran kecil tak jauh dari jembatan itu. Keringat masih membasahi pelipisnya, dan langkahnya pelan karena kelelahan. Tapi saat ia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah jembatan, pandangannya langsung tertumbuk pada sosok wanita yang berdiri dalam posisi tak biasa. Ia berhenti, jantungnya berdegup lebih cepat, ada sesuatu yang tidak beres. Dan disitulah semuanya dimulai. Namanya Farhan, usia 27 tahun. Ia berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Sejak 3 tahun lalu, ia merantau ke Amerika untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia. Pekerjaannya sederhana, membantu di dapur sebuah restoran milik keluarga Asia. Mencuci piring, bersih-bersih, kadang ikut membantu mengangkat bahan makanan dari gudang. Jauh dari rumah, jauh dari keluarga, tapi Farhan tak pernah mengeluh. Ia membawa satu tekad kuat saat pertama kali menjejakkan kaki di negeri asing itu. Ingin membahagiakan orang tuanya di kampung, dan memberi masa depan yang lebih baik bagi adik-adiknya. Hari itu, seperti biasanya, Farhan pulang dari restoran dengan langkah santai. Ia memilih jalan memutar melewati jembatan karena ingin menikmati udara siang yang sejuk setelah berjam-jam bekerja di dapur panas. Di tangan kanannya tergantung tas kecil berisi bekal makan siangnya yang belum sempat dimakan. Di kepalanya, pikiran melayang pada rencana untuk mengirim uang bulan ini, dan panggilan video dengan ibunya malam nanti. Namun semuanya berubah dalam sekejap. Saat Farhan mulai menapaki jembatan, ia melihat seorang wanita berdiri di sisi luar pagar pengaman. Posisi tubuh wanita itu bukan seperti orang yang sedang menikmati pemandangan. Ia berdiri terlalu dekat dengan tepi, tubuhnya condong keluar. Satu tangannya menggenggam besi jembatan, seperti bertahan dari sesuatu atau mungkin hendak melepaskan diri dari semuanya. Farhan terdiam sejenak. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia salah lihat. Tapi detik demi detik berlalu, dan rasa gelisah dalam dadanya semakin kuat. Orang-orang lain berlalu begitu saja, sebagian bahkan tidak menyadari keberadaan wanita itu.
Tapi Farhan tidak bisa melangkah pergi. Ada sesuatu dalam dirinya yang menahan langkahnya. Seperti ada suara dalam hati yang memaksa dia untuk bertindak. Ia mempercepat langkahnya, mendekat dengan hati-hati. Jantungnya berdegup kencang. Napasnya mulai tidak beraturan, bukan karena lelah, tapi karena rasa cemas yang perlahan-lahan menjalar. Ia tak tahu bahasa perempuan itu. Ia bahkan tak tahu bagaimana harus memulai. Tapi satu hal yang ia tahu, ia tidak bisa membiarkan wanita itu melompat. Farhan berdiri beberapa meter di belakangnya, mencoba memanggil dengan suara pelan. Wanita itu tak menjawab. Matanya masih terpaku ke arah aliran sungai di bawah sana. Perlahan, Farhan maju lagi, satu langkah demi satu langkah. Ia tahu, satu gerakan yang terlalu cepat bisa membuat segalanya berakhir dalam hitungan detik. Dalam benaknya, ia hanya punya satu tujuan, menyelamatkan nyawa seseorang. Ia tak tahu siapa dia, dari mana asalnya, apa masalahnya, tapi itu tidak penting. Yang ia tahu, ia adalah manusia, dan manusia tidak boleh membiarkan manusia lain menyerah sendirian. Dan pada saat itulah, sebuah keheningan panjang menggantung di udara. Tepat sebelum Farhan memberanikan diri membuka mulut dan memanggil wanita itu sekali lagi. Lebih keras, lebih yakin, dengan suara yang bergetar. "Hei, kamu tidak sendiri." Farhan berdiri diam beberapa meter di belakang wanita itu. Ia bisa merasakan detak jantungnya menghentak keras di dalam dada. Di sekitarnya, mobil-mobil melintas. Klakson terdengar sesekali, tapi semua itu terasa jauh, samar, seperti dunia mengecil dan hanya menyisakan dua sosok di atas jembatan itu, dia dan wanita yang tengah berdiri di tepi kematian. Tangannya berkeringat. Tubuhnya menegang, ia memandang sekeliling, berharap ada yang menyadari apa yang terjadi. Tapi tak ada, orang-orang berjalan melewatinya seperti tak melihat apapun. Dunia seperti buta pada saat-saat paling penting. Farhan menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu ia harus bicara, harus membuat wanita itu sadar bahwa ada seseorang di sana, seseorang yang peduli. Dengan suara pelan tapi mantap, ia memanggil. "Halo, tolong, jangan lakukan itu." Wanita itu tak menjawab, hanya matanya yang bergerak sedikit, menoleh ke arah suara, tapi tubuhnya tetap diam, tetap menggenggam besi pembatas, air mata terlihat mengalir di pipinya yang pucat. Farhan melangkah perlahan, mencoba mendekat. "Aku tidak tahu apa yang sedang kamu alami, tapi pasti ada jalan lain. Kumohon, jangan lakukan ini." Wanita itu akhirnya bersuara, lirih dan gemetar. "Sudah terlambat. Semuanya sudah hancur. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Farhan berhenti melangkah. Suara itu, meski tak ia mengerti semua katanya, cukup untuk membuat hatinya terhantam. Ada luka dalam suara itu, ada kesedihan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dengan suara lebih lembut, ia berkata, "Aku memang tidak kenal kamu, tapi aku di sini sekarang. Kamu tidak sendirian, ada orang yang mau dengar, mau bantu." Wanita itu menarik napas panjang, dan Farhan melihat tangannya mulai melepas pegangan besi. Jantungnya serasa berhenti berdetak. "Tidak, jangan," serunya panik. Ia berlari cepat ke arah wanita itu tanpa lagi memikirkan apapun. Setiap langkahnya terasa seperti melawan waktu. Begitu ia sampai cukup dekat, tubuh wanita itu mulai goyah. Ia tampak seperti hendak melepaskan diri dari jembatan dan saat itu juga, Farhan melompat. Tangannya meraih lengan wanita itu dengan kekuatan yang hampir di luar kemampuannya. Wanita itu menjerit kaget, takut, bingung. Tubuh mereka berdua terseret ke arah pagar jembatan. Farhan tak peduli, ia menggenggam erat, memeluk tubuh wanita itu, menariknya mundur dengan tenaga penuh. Kaki mereka terpeleset, Farhan kehilangan keseimbangan. Untuk beberapa detik, mereka berdua hampir jatuh keluar pagar. Tapi ia mengerahkan seluruh tenaganya berpegangan pada besi pembatas, mencengkeramnya sekuat mungkin sambil tetap menahan wanita itu di pelukannya. "Aku tidak akan biarkan kamu jatuh. Dengar aku," teriak Farhan. Suara napasnya berat dan putus-putus. "Kalau kamu menyerah sekarang, kamu tidak akan pernah tahu bahwa hidup kamu masih bisa berubah." Tangisan wanita itu pecah, ia menangis keras di pelukan Farhan. Tubuhnya gemetar hebat. Farhan perlahan menarik mereka berdua kembali ke sisi aman jembatan, meski tubuhnya lemas dan lututnya bergetar. Begitu mereka akhirnya duduk di trotoar jembatan, nafas keduanya terengah-engah. Wanita itu menunduk, menutup wajahnya dengan tangan sambil menangis.
Farhan tak berkata apa-apa lagi, ia hanya duduk di sampingnya, mendekat perlahan, dan menepuk punggungnya dengan hati-hati. Beberapa menit kemudian, suara sirena ambulans dan polisi mulai terdengar di kejauhan. Entah siapa yang akhirnya menelepon bantuan, mungkin ada orang yang akhirnya sadar, atau mungkin Tuhan turun tangan. Tapi bagi Farhan, saat itu, tak ada yang lebih penting daripada menyadari satu hal, ia berhasil. Ia menyelamatkan nyawa seseorang, dan mungkin, ia juga telah mengubah jalan hidupnya sendiri. Setelah kejadian di jembatan itu, semuanya berubah. Wanita itu, yang kemudian Farhan ketahui bernama Emily, dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Ia mengalami gangguan kelelahan mental dan fisik yang cukup parah, serta tekanan emosional akibat kehamilannya yang dijalani seorang diri. Ia tak punya keluarga di kota itu, ayah dari anak yang dikandungnya sudah lama pergi, tak ada yang menemaninya, sampai Farhan datang. Hari pertama, Farhan hanya menunggu di luar ruang perawatan. Ia tak tahu apakah dia diperbolehkan masuk. Ia bukan keluarga, bahkan bukan teman, tapi entah kenapa, langkahnya seolah tak bisa menjauh dari rumah sakit itu. Ia merasa bertanggung jawab atau mungkin, hatinya memang sudah mulai terikat oleh peristiwa yang begitu mendalam. Hari kedua, Emily meminta perawat untuk memanggil Farhan. Ia ingin bertemu. Saat Farhan masuk ke ruangan, Emily duduk di atas ranjang, wajahnya masih pucat. Tapi matanya terlihat berbeda, ada sesuatu yang tenang, ada rasa terima kasih yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. "Terima kasih," ucap Emily pelan, suaranya bergetar. Farhan hanya tersenyum kaku, menunduk. "Aku hanya melakukan apa yang menurutku harus kulakukan." Lalu hening, tapi bukan hening yang canggung, melainkan hening yang menenangkan seperti dua orang asing yang tak perlu bicara banyak untuk saling mengerti luka masing-masing. Sejak hari itu, Farhan mulai sering datang ke rumah sakit. Ia membawa makanan, kadang bunga yang ia petik sendiri dari taman dekat apartemennya. Mereka mulai bicara. Perlahan-lahan, Emily hanya bisa sedikit memahami bahasa Indonesia, dan Farhan hanya tahu sedikit bahasa Inggris. Tapi keduanya tidak menyerah. Mereka belajar dari gerakan tangan, dari mimik wajah, dari ekspresi, dari hati. Ketika Emily diizinkan pulang, ia masih lemah. Ia tinggal sendirian di apartemen kecilnya, dan perawat menyarankan agar ada seseorang yang bisa menemaninya beberapa hari. Farhan menawarkan diri, bukan karena ingin dianggap pahlawan, tapi karena ia tahu, Emily benar-benar sendiri. Hari demi hari, mereka mulai membangun sesuatu yang tak direncanakan. Farhan memasak makanan Indonesia yang hangat, Emily mengajarkan beberapa kata dalam bahasanya. Mereka tertawa karena kesalahan pengucapan, saling membetulkan kalimat, saling memandang lebih lama dari seharusnya. Dalam keheningan itu, keduanya saling sembuh. Emily mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang kesepian, tentang patah hati, dan ketakutannya menjadi ibu tunggal. Farhan tak selalu mengerti semua ucapannya, tapi ia tak pernah memotong. Ia hanya mendengarkan, dan kadang, itu jauh lebih berarti daripada kata-kata. "Aku rasa kamu adalah alasan aku masih hidup hari ini," kata Emily suatu sore, sambil menatap Farhan yang sedang membersihkan meja makan. Farhan menoleh perlahan, "Mungkin, kita berdua adalah alasan satu sama lain." Hubungan mereka tumbuh bukan karena romantisme yang cepat, tapi karena keberanian dua orang asing untuk hadir satu sama lain. Di negeri asing, dengan bahasa yang berbeda, dengan luka yang belum sembuh, mereka memilih untuk tidak menyerah. Dan mungkin, di sanalah cinta mulai tumbuh, bukan dari kata-kata, tapi dari kebaikan, dari ketulusan, dari keberanian untuk tetap tinggal saat yang lain pergi. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan tanpa mereka sadari, waktu telah menjahit luka-luka mereka dengan benang kebersamaan. Hubungan Farhan dan Emily tak lagi sekadar antara penyelamat dan yang diselamatkan. Keduanya kini seperti dua jiwa yang menemukan satu sama lain di tengah reruntuhan hidup masing-masing. Setiap pagi, Farhan datang membawa senyuman dan makanan sederhana yang ia masak sendiri, nasi goreng, sup ayam, atau kadang hanya roti isi yang ia pelajari dari internet. Emily selalu menyambutnya dengan hangat. Meski wajahnya masih sering dibayangi kekhawatiran tentang masa depan, kandungannya semakin membesar, dan ketakutan menjadi ibu seorang diri masih sering datang menghampiri. Namun, setiap kali Farhan duduk di sebelahnya, mendengarkan dengan sabar, menenangkannya tanpa menghakimi, rasa itu sedikit demi sedikit menghilang. Mereka mulai memiliki rutinitas. Sore hari, mereka berjalan di taman kota.
Farhan mendorong kursi roda saat Emily merasa terlalu lelah di bangku taman. Mereka berbagi cerita. Farhan menceritakan masa kecilnya di kampung, tentang sawah yang luas, tentang hujan deras yang selalu membuat anak-anak berlarian di pematang. Emily tertawa, membayangkan sesuatu yang begitu asing namun terasa akrab di hatinya. Dan sebaliknya, Emily mulai membuka luka-luka lamanya, tentang orang tuanya yang meninggal ketika dia remaja, tentang mantan kekasih yang meninggalkannya begitu tahu ia hamil, tentang rasa malu, marah, dan kecewa yang selama ini ia pendam sendirian. Farhan tak banyak menjawab, ia bukan orang yang pandai berkata-kata. Tapi ia ada, ia mendengarkan, dan bagi Emily, itu cukup, lebih dari cukup. Pada suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik dan mereka duduk di balkon apartemen Emily, keheningan di antara mereka terasa berbeda, udara sejuk. Suara hujan menyentuh genteng, aroma tanah basah menyatu dengan suasana yang tak bisa dijelaskan. Emily menatap Farhan lama, lalu bertanya dengan suara pelan, "Apa kamu pernah merasa takut untuk mencintai lagi?" Farhan menatap langit gelap sejenak, lalu menoleh ke arahnya. "Aku tidak pernah benar-benar tahu seperti apa rasanya cinta, tapi mungkin seperti ini rasanya, tenang, diam, tapi hangat." Emily tersenyum, matanya mulai berkaca-kaca. Ia memejamkan mata sejenak, lalu menyandarkan kepala di bahu Farhan. Ia tak berkata apa-apa lagi malam itu. Tapi pelukan kecil di lengan Farhan sudah cukup untuk menjawab segalanya. Cinta mereka tidak datang seperti badai, tidak dengan janji-janji manis atau rayuan gombal. Ia tumbuh pelan, dalam diam, dari tawa-tawa kecil, dari perhatian yang konsisten, dari keberanian untuk tetap tinggal saat semuanya terasa rapuh. Farhan yang dulu hanya ingin bekerja dan pulang membawa uang untuk keluarganya, kini mulai merasakan bahwa mungkin ia juga pantas untuk bahagia. Bahagia karena mencintai dan dicintai kembali. Dan Emily, yang dulu percaya hidupnya tak lagi punya arah, mulai melihat harapan dalam tatapan pria sederhana yang hadir dalam hidupnya bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai sahabat, dan perlahan, sebagai seseorang yang lebih dari itu. Waktu terus berjalan. Musim berganti, daun-daun yang dulu hijau segar saat pertama kali mereka bertemu di jembatan, kini mulai berubah warna, memerah dan menguning di musim gugur yang datang perlahan. Di sebuah gedung kecil yang sederhana namun hangat, Farhan berdiri gugup di depan cermin. Ia mengenakan setelan jas yang disewanya dari toko kecil di ujung jalan. Di tangan gemetarnya, ia memegang cincin sederhana dari perak yang ia beli dengan hasil kerja lembur selama beberapa minggu terakhir. Tak ada kemewahan, tapi di dalam cincin itu tertulis sesuatu yang lebih berarti. Nama mereka berdua. Di ruangan yang lain, Emily duduk di depan cermin. Perutnya yang membuncit menyembul dari gaun putih sederhana yang ia kenakan. Ia terlihat cantik, lebih tenang, lebih utuh. Tangannya bergetar pelan saat ia merapikan rambutnya sendiri. Tak percaya bahwa hari ini benar-benar datang. Hari di mana seseorang memilih untuk tidak meninggalkannya. Seseorang yang melihatnya sebagai perempuan yang layak dicintai, meski dengan semua luka dan beban yang ia bawa. Mereka menikah dengan saksi sederhana, seorang pendeta lokal, dua teman kerja Farhan, dan seorang perawat yang dulu merawat Emily di rumah sakit. Tak ada pesta besar, tak ada dekorasi mewah, tapi di ruangan itu, ada kehangatan yang tak bisa dibeli dengan uang, ada keikhlasan, ada kepercayaan, ada cinta yang telah melalui ujian hidup dan tetap bertahan. Saat Farhan menggenggam tangan Emily dan menatap matanya, ia teringat kembali hari ketika ia melihatnya berdiri di tepi jembatan itu. Jika hari itu ia memilih untuk melangkah pergi, jika ia memalingkan wajah dan membiarkan ketakutannya menahan langkah, mungkin mereka tak akan pernah ada di sini hari ini. "Aku tidak punya banyak hal," kata Farhan lirih saat mengucapkan janji pernikahan. "Tapi aku punya hatiku, dan selama aku masih bernapas, aku akan tetap di sisimu." Emily menangis saat menjawab, "Kamu datang saat aku berpikir hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata, kamu justru datang di saat hidupku baru dimulai." Beberapa bulan kemudian, seorang bayi perempuan lahir, kecil, mungil, dan sehat. Mereka memberinya nama Nadia, yang berarti harapan. Bayi itu menangis keras saat pertama kali menyentuh dunia, tapi segera tenang dalam pelukan hangat Farhan dan Emily, dua orang yang pernah nyaris kehilangan segalanya, tapi dipertemukan oleh keberanian dan kasih sayang. Kini, Farhan tak lagi sendiri di negeri asing itu, ia punya keluarga kecil yang ia cintai, dan Emily
tak lagi merasa sendirian di dunia ini. Mereka berjalan bersama, menjalani hidup dengan segala keterbatasan, tapi juga dengan rasa syukur yang dalam. Cinta mereka tak sempurna, hidup mereka masih penuh tantangan. Tapi setiap pagi saat mata mereka saling menatap, keduanya tahu, mereka telah melewati hal terburuk, dan menemukan sesuatu yang tak semua orang miliki, sebuah keajaiban yang datang dari keberanian untuk peduli, dan keberanian untuk tetap tinggal. Dan begitulah, dari sebuah jembatan, lahir sebuah keluarga.